saja ke pembahasan, yaitu pemahaman teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah pendekatan yang fokus pada bagaimana individu membuat keputusan dalam konteks interaksi sosial berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Teori ini juga berpendapat bahwa individu terlibat dalam hubungan sosial untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Prinsip dasar ini juga mirip dengan konsep dalam ekonomi, di mana suatu individu berusaha untuk memperoleh hasil maksimal dari investasi mereka dalam hubungan sosial. Yang kedua itu ada prinsip dasar teori pertukaran sosial, di mana di sini ada beberapa prinsip dasarnya. Yang pertama itu ada manfaat dan biaya, di mana di sini individu memulai hubungan sosial berdasarkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Manfaatnya dimaksud ini berupa dukungan emosional, materi, atau sosial, sementara biaya yang bisa berupa waktu, usaha, atau sumber daya lainnya. Yang kedua itu ada perhitungan rasional, yang dimana teori ini berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan mengenai hubungan sosial. Artinya di sini mereka akan memutar berbagai pilihan berdasarkan potensi manfaat dan biaya yang terlibat, serta memilih opsi yang memberikan hasil terbaik. Yang ketiga itu ada timbal balik, yang dimana interaksi sosial di dalam teori ini seringkali melibatkan timbal balik, di mana individu mengharapkan prinsip keseimbangan atas kontribusi yang mereka berikan dalam hubungan. Yang keempat itu ada kesetaraan dan keadilan, yang dimana di sini dalam hubungan sosial juga merupakan elemen penting dalam teori ini. Individu cenderung mencari hubungan yang adil dan mana kontribusi dan keseimbangan dianggap seimbang. Selanjutnya ada aplikasi teori pertukaran sosial. Yang pertama itu ada hubungan pribadi. Dalam hubungan pribadi ini seperti pernikahan atau persahabatan, teori pertukaran sosial dapat menjelaskan bahwa bagaimana individu memberikan kepuasan dalam hubungan berdasarkan manfaat dan biaya yang dirasakan. Yang kedua itu ada lingkungan kerja. Teori ini dapat digunakan untuk memahami motivasi karyawan dan dinamika hubungan antara atasan dan bawahan. Yang ketiga itu ada relasi sosial dan politik, yang dimana teori pertukaran sosial juga dapat diterapkan dalam analisis hubungan sosial dan politik. Dan yang keempat adalah organisasi sosial dan komunitas, di mana di tingkat organisasi sosial dan komunitas, teori ini dapat menjelaskan bagaimana individu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi berdasarkan manfaat yang mereka peroleh, seperti rasa pencapaian atau dukungan sosial. Dan materi yang terakhir ada perkembangan dan kritik terhadap teori pertukaran sosial. Sejak diperkenalkan, teori pertukaran sosial telah mengalami perkembangan dan variasi. Beberapa ahli telah mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan memperkenalkan konsep-konsep baru atau mengadaptasi teori untuk konteks yang berbeda. Namun teori ini juga dapat mengkritik dari berbagai perspektif. Yang pertama itu ada perkembangan teori, yang dimana salah satu perkembangan penting dari teori pertukaran sosial adalah integrasi konsep-konsep dari psikologi sosial dan teori pertukaran yang lebih kompleks. Yang kedua itu adalah kritik terhadap teori. Ini beberapa kritik terhadap teori pertukaran sosial mencakup klaim bahwa teori ini terlalu fokus pada perhitungan rasional dan tidak cukup mempertimbangkan faktor-faktor emosional dan sosial yang mempengaruhi hubungan. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi tentang teori pertukaran, kita dapat simpulkan bahwa teori ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti hubungan pribadi, lingkungan kerja, politik, dan organisasi sosial. Meskipun mengalami perkembangan dengan memasukkan faktor emosional dan norma sosial, teori ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek rasional dan kurang adanya kompleksitas hubungan manusia yang bisa bersifat altruistik atau berbasis nilai sosial.